kasih. Tadi kami diterima oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Bapak Kombes Riyadi. Di samping kami akan melakukan aksi sebentar nanti, Pak Direktur menyampaikan hasil dari sementara proses penyelidikan dari adik almarhum Evia Mangolo, bahwa hasil untuk sementara dinyatakan bunuh diri. Jadi dengan adanya perkembangan yang tadi kami sampaikan bahwa itu diterima dan menjadi catatan dari pihak kepolisian untuk menelusuri kasus-kasus yang ada, dalam hal ini kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen Unima. Dan juga tadi mempertanyakan terkait aksi lilin yang akan dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Nusa Utara pada sore nanti jam 5. Disampaikan oleh pihak Polda Sulut bahwa jam yang terkait sudah melanggar SOP jam aksi, dan sebentar nanti tetap aksi tetap akan dilakukan dan akan dilaksanakan di tugu Robert Walter Mangusidi di Bahu Mall, tepatnya di perempatan pertigaan Bahu. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Namun ada beberapa penyampaian nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Komnas HAM, Gerakan Perempuan Sulut dan Komda Perlindungan Anak. Gerakan Perempuan Sulut hari ini juga bersama dengan Kak Yul Kapeliwang dan Ibu Pendeta Ruth Wangkai. Mungkin ada penyampaian dari Pendeta Ruth Wangkai mewakili Gerakan Perempuan Sulut lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami mendukung penuh aksi solidaritas bagi perjuangan keadilan korban sebentar, dan kami mengajak publik untuk ikut bersama-sama dalam aksi damai 1000 lilin yang akan diselenggarakan sebentar sore dan sudah dapat izin dari Polda Provinsi Sulawesi Utara. Kami akan terlibat langsung dalam perjuangan bagi keadilan korban, dan kami akan terus mengawal kasus ini sampai dengan penghukuman seberat-beratnya kepada pelaku yang kami harus sebut namanya, Dani Masinambo, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Ya, pelaku adalah seorang predator seksual di kampus yang kami tuntut dan desak Polda untuk segera proses lanjut dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya sebagai efek jera dan bagian dari perjuangan kami meminimalisir kekerasan seksual, bahkan kalau sedapat mungkin dapat mengurangi kekerasan seksual terutama di dunia kampus. Lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, kami bersama-sama dengan teman-teman ya sebagai orang kepulauan, orang Nusa Utara itu bersolidaritas dengan keluarga, menyatakan dukungan penuh
kemudian dengan GPS juga. Jadi tadi selain mendengarkan penjelasan dari di Reskrimum, kami menyampaikan juga beberapa temuan lapangan karena kami sudah melakukan penelusuran. Ini kan memang sifatnya masih sementara. Apa yang disampaikan oleh Polda tentang kesimpulan bahwa korban almarhumah itu meninggal gantung diri, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal lain yang bisa ditemukan di lapangan, investigasi yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi bahan untuk mereka bisa melakukan pendalaman ya yang lain. Nah, poin saya adalah jelas bahwa ada pelaku, jelas ada pelaku. Jadi sekarang ini yang harus didorong, harus dipresur, harus dilakukan dengan serius oleh Polda adalah bagaimana kemudian menjerat pelaku dengan tindakan yang dilakukan, yakni dugaan pelecehan seksual. Jadi kurang bukti apa sebenarnya? Kurang bukti apa? Sudah ada surat, kemudian ada saksi-saksi yang sudah dipanggil. Nanti kami juga akan mencari korban lain, atau kalau ada mahasiswa atau ada pihak lain yang merasa pernah mendapatkan perlakuan oleh oknum predator seksual ini, silakan melapor ke Polda atau menghubungi kami untuk akan difasilitasi melaporkan agar supaya tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak menghukum, tidak memproses hukum pelaku kejahatan seksual ini. Ini sudah menjadi hama, dia sudah menjadi predator di sebuah universitas di mana di situ banyak sekali anak-anak, banyak sekali mahasiswa perempuan yang terancam nasibnya kalau kemudian kasus ini dibiarkan. Jadi berharap juga kepada pihak Unima untuk serius dalam konteks penerapan hukuman di institusi pendidikan maupun mendorong upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda, kepolisian untuk membongkar seterang-terangnya jalannya apa yang telah dilakukan oleh orang ini, karena dia tidak layak menjadi pendidik. Komitmen kita bersama. Oke, ya kasih. Bu pandai kan? Wawancara